mempercepat, bahasa kami akselerasi ya. terhadap pencapaian target vaksin ini. Karena supaya semakin herd immunity atau kekebalan kolektif atau kelompok ini semakin terbentuk, kan sebenarnya itu akan semakin kemudian roda ekonomi bisa berjalan, aktivitas masyarakat juga sudah mulai bisa dilakukan, meskipun tentu dengan kondisi new normal ya, artinya dengan kondisi-kondisi yang baru yang harus dijaga gitu. Nah, di proses itu sebenarnya kami di proses pembahasan sebelumnya itu saat itu dengan 17 Agustus itu memang angkanya masih kita anggap kurang karena tadi disampaikan oleh Bu Dokter Bu Emma itu kita sudah banyak, tapi begitu dipilah ternyata malah penduduk kota yang masih sedikit begitu loh. Sebagian karena herd immunity itu kan terbentuk bukan sekedar harus berKTP Jogja, tetapi siapapun yang beraktivitas di lingkungan kota Jogja maka dia harus menjadi hitungan dari proses 70-80% yang sudah kita selesaikan. Nah, di proses itu ternyata setelah kemudian dipilah masih banyak dari warga kita yang belum tervaksin. Maka kemudian kami sepakat dengan dinas, dengan pemerintah, ada 3 hal yang kemudian disepakati. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita support dalam bentuk proses akselerasi vaksin. Tapi yang kedua yang perlu disadari kemudian ini kan kesuksesan vaksin ini tidak sekedar tergantung pada dinas kesehatan, butuh partisipasi kesadaran masyarakat, butuh kemudian sinergi dengan lembaga-lembaga kepentingan yang lain, baik itu OPD ataupun lembaga vertikal, termasuk juga tentu juga ini sebenarnya kemarin kita menuntut konsekuensi dari pusat, karena sesungguhnya vaksin ini kan kita sangat tergantung dengan pusat. Seperti dulu sininya udah genjot kenceng, ternyata dari atas nggak datang gitu. Jadi dokter dinas kesehatan itu sudah menyiapkan semua instrumennya, begitu, anggaran sudah kita support begitu, tapi ternyata kemudian tidak bisa berlari pada saat yang mau di bahan dasar. Ini yang mau divaksinin apa nih belum datang nih? Bakarnya nggak ada. Pertama, yang kedua, memang di awal-awal itu sampai dengan Agustus sebenarnya atau sebelum Agustus ya pasca Juli itu yang menjadi berat karena memang juga masyarakat itu untuk meningkatkan kesadaran itu juga perlu treatment tertentu karena sosial media ini kan ternyata luar biasa ya pengaruhnya, ada berita-berita hoax yang kemudian menyebabkan masyarakat jadi tidak percaya apakah vaksin ini bermanfaat untuk mereka dan seterusnya. Bahkan terkait dengan adanya virus ini pun masih sebagian dari masyarakat itu belum. Dan sayangnya masyarakat senang berita yang bohong, dan suka berita yang dilebih-lebihkan gitu ya. Makanya kemudian kami bersepakat itu pemerintah kita dorong oleh Dewan, selain kita support dengan anggaran yang kita anggap cukup begitu, karena anggaran itu tentu berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Dewan, kalau kita berhitung dengan target. Terus yang kedua adalah juga terkait dengan promotifnya tadi, artinya kemudian salah satunya adalah promotif dalam rangka menyadarkan masyarakat, yang kedua adalah melawan hoax tadi, berita-berita yang menyesatkan masyarakat, sehingga kemudian yang terjadi alhamdulillah ya progres yang kemudian disampaikan oleh dinas alhamdulillah cukup bagus, apalagi kemudian bersinergi dengan dinas kependudukan misalnya, dengan OPD yang lain, sehingga kemudian misalnya masyarakat kita yang kemudian dia itu akan mengurus administrasi dan seterusnya disyaratkan untuk kemudian harus vaksin dulu dan seterusnya, itu ternyata cukup bagus, cukup positif. Dan alhamdulillah memang grafiknya kan mulai melandai lah. Itu yang menjadi ya kita apresiasi lah kemudian dari upaya yang dilakukan oleh dinas, oleh OPD dan yang terutama tadi masyarakat yang ternyata sekarang kalau dulu mereka itu pasif harus didatangi dan sebagainya, sekarang mereka mencari sekarang begitu. Nah, ini kan hal yang saya kira kita perlu apresiasi dan kita tangkap. Artinya penyadaran kritis masyarakatnya udah berhasil lah ya, mereka sudah mulai sadar, oh ini saya perlu banget nih gitu ya. Perlunya itu sebenarnya mungkin bukan karena divaksin supaya nggak kena COVID atau gejalanya lebih ringan, tapi takut nggak bisa masuk mall gitu. Iya, nggak bisa perjalanan dan sebagainya. Bagi kita sih pemerintah apapun itu motivasinya, bagi kita kemudian memang herd immunity segera terwujud dan kemudian karena kemarin itu kan di kota Jogja ini kan kita jadi dilema nih. Kenapa dilema? Pada saat Bu dari Dinas Kesehatan itu mengetatkan protokol kesehatan dengan pembatasan PPKM dan seterusnya. Dari satu sisi ekonomi masyarakat yang kita berbasis pariwisata dan seterusnya juga terdampak gitu loh. Sehingga pada saat kemudian herd immunity ini segera terbentuk, artinya kita paling nggak bisa mulai mengurai permasalahan masyarakat terkait dengan UMKM yang harus mulai jalan, pariwisata sudah mulai dibuka, dan usaha-usaha sudah mulai berjalan. Saya kira itu yang menjadi penting, dan saya kira ini yang
tentu menjadi pemahaman masyarakat supaya semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah sampai dengan RT RW bahkan kemudian di Dasawisma dan seterusnya kemudian mereka menjadi agen-agen untuk mempromosikan, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bagaimana kemudian segera mengikuti vaksin ini dengan semangat tidak hanya untuk menjaga diri kita, tetapi juga menjaga saudara-saudara yang ada di